Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Cesar Pratama dari D3PE 6. Eh, saya akan mempresentasikan tentang sidang progres yang tugas akhir saya berjudul Rancang Bangun Optimasi Daya Panel Surya menggunakan Fresnel Lens dan Hexing berbasis IoT. Untuk penjelasannya yaitu mengoptimalkan panel surya menggunakan Fresnel lens yang ditaruh di atas netnya, lalu menggunakan hexing sebagai pendingin karena jika panel surya tersebut panas maka dayanya akan kurang. Oleh karena itu menggunakan pendingin, dan pendingin yang saya pakai berupa hexing. Dan panel surya ini memakai monitoring arus tegangan dan suhu yang berbasis IoT dapat dilihat di aplikasi BLINK. Oke, untuk progresnya kita lanjut. Adalah panel surya yang sudah saya modifikasi. Yang pertama, pemasangan Fresnelnya. Dari ini panelnya menggunakan panel surya 50 WP dengan panjang dan lebar 50 x 60. Untuk tinggi Fresnel ke panel surya itu berjarak 50 cm dan terdapat dua Fresnel. Akan tetapi Fresnel tersebut belum terpasang permanen karena terdapat kendala, yaitu kendalanya Fresnel tersebut dapat membakar jika suhu pada matahari sangat tinggi. Jadi saya nanti akan membaca jurnal dan literatur lagi supaya agar Fresnel tersebut pada posisi panas yang maksimal tidak akan membakar panel surya tersebut. Ini adalah heatsink yang terpasang di panel surya 50 WP. Tujuan dari heatsink ini adalah untuk pendingin panel surya agar panel surya yang terlalu panas tidak kekurangan daya, karena berdasarkan yang saya baca, panel surya yang panas dapat menurunkan kemungkinan panel surya tersebut panas kemungkinannya sangat besar karena terdapat Fresnel lens. Fresnel lens tersebut fungsinya yaitu untuk memfokuskan cahaya agar banyak masuk ke dalam panel surya atau kisi-kisi panel surya tersebut. Oleh karena itu membutuhkan heatsink ini. Lalu heatsink ini dapat bongkar pasang. Saya rancang begitu karena pada analisa saya membandingkan data antara panel surya tanpa modifikasi dengan panel surya yang modifikasi. Oleh karena itu saya pasang aluminium di tengah-tengah heatsink tersebut agar dapat dibongkar pasang. Lalu jika panel suryanya masih panas dan dapat mengurangi dayanya, saya akan pasang hexing lagi di sebelahnya tersebut. Jadi terdapat 4 hexing yang terpasang di dalam panel surya 50 WP ini. Berikut adalah pemasangan panel surya ke SSC lalu ke aki juga. Untuk ke SSC ada plus minusnya. Yang untuk sebelah kanan sendiri itu panel surya plus minus, lalu yang tengah adalah baterai, dan yang paling kanan adalah untuk lampu untuk DC.
Lampu untuk DC-nya rencananya saya akan gunakan untuk power Arduino-nya. Untuk baterainya saya menggunakan 12 volt 3,5 Ah. Lalu SSC ini untuk mengubah arus DC bertegangan tinggi dari panel surya menjadi arus bertegangan rendah yang menyesuaikan kapasitas baterainya. Untuk mengurangi arus pengisian ke baterai saat status baterai sudah penuh. Lalu mengoptimalkan transfer daya dari panel surya ke baterai dengan algoritma. Mencegah arus balik dari baterai yang menuju ke panel surya saat malam atau ketika intensitas matahari kurang mencukupi. Jadi baterai ini bisa digunakan pada saat malam hari. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sensor untuk monitoringnya. Monitoring ini berbasis IoT yang bisa dilihat arus dan tegangan dan suhunya melalui aplikasi BLYK. Yang pertama, sensor suhu DHT11, yaitu dan LCD, di mana GN LCD ke GND Arduino, VCC LCD ke VCC Arduino, SDA LCD ke pin 4 Arduino, SCL LCD ke pin 5 Arduino, VCC sensor pin ke pin 3 Arduino, GND sensor ke Arduino. Lalu pada data DHT11 ke pin 2 Arduino. Lalu terdapat juga sensor arus dan tegangan, yaitu INA 219. Dimana pada pin GND nya ke pin GND Arduino, VCC ke pin 5 Arduino, LED plus ke GND, lalu VCC supply ke VIN. Lalu kita akan ke pemrogramannya. Pada pemrogramannya, codingannya jika saya verity, maka hasilnya akan non conflict. Maksudnya codingannya tersebut benar. Tetapi pada saya saat upload di Arduino-nya saat saya upload di Arduino-nya, terdapat error pada Arduino-nya. Jadi pada sensor DHT dan INA belum bisa digunakan karena pada saat penguploadan ke Arduino-nya itu masih error. Untuk IoT-nya memakai ESP82 itu masih proses dalam pengerjaan, dan pada aplikasi BLYNK-nya juga masih proses dalam pengerjaan. Jadi itu untuk progres tugas akhir saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf, saya akan lebih mengerjakannya lagi. Untuk salah kata untuk dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.